Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Kita berjumpa lagi dengan saya, Restu Faizah, dari Prodi Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam beberapa pertemuan sebelumnya, saya sudah menyampaikan materi tentang perkuliahan teknik gempa, tentang apa itu gempa bumi, kemudian bagaimana cara perambatannya, dan bagaimana efeknya terhadap bangunan. Nah, oleh karena itu, memang cara terbaik untuk meminimalisir atau menurunkan risiko akibat gempa, ya, yaitu kita membuat kesiapsiagaan. Kita harus siap menghadapi menghadapi gempa itu, karena gempa adalah suatu keniscayaan. Kita tidak bisa mencegah, kita juga tidak bisa mengurangi besarnya, dan seterusnya. Yang bisa kita lakukan adalah menyiapkan diri kita sendiri supaya ketika ada gempa tidak terjadi bencana, ya, tidak timbul kerusakan yang sangat parah, tidak kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, dan seterusnya. Nah, salah satu strategi yang kita gunakan yaitu dengan mitigasi bangunan tahan gempa, ya. Apa itu bangunan tahan gempa? Kita akan pelajari pada sesi kali ini. Karena bangunan tahan gempa bukanlah bangunan yang ketika terjadi gempa dia harus mampu bertahan tidak terjadi kerusakan, tidak seperti itu, ya. Bangunan tahan gempa juga bukan bangunan yang anti rusak, ya. Tidak seperti itu, ya. Tetapi bangunan tahan gempa ini ditetapkan berdasarkan filosofi dari bangunan tahan gempa itu sendiri, yaitu yang pertama, jika dilanda gempa ringan atau sering, ya, maka tidak ada kerusakan, baik pada elemen struktural maupun elemen non-struktural. Jadi kalau gempanya itu gempa yang sering, ya, gempa itu kalau sering berarti gempanya kecil. Kalau kita melihat data di BMKG, hampir setiap hari itu ada gempa. Tetapi gempanya kecil-kecil, ya. Untuk gempa yang besar, semakin besar gempa itu maka memiliki kala ulang yang semakin besar, ya. Jadi semakin kala ulangnya terjadinya jarang, itu maka gempanya itu semakin besar, ya. Maka dikatakan di sini, jika dilanda gempa ringan atau gempa sering tadi yang hampir setiap hari ada, itu bangunan itu tidak boleh ada kerusakan, ya. Harus tetap operasional seperti normal, ya. Tidak ada kerusakan baik struktural maupun non struktural. Tapi kemudian jika dilanda gempa sedang, ya lebih besar daripada gempa ringan. Nah, ini nanti kriteria gempa ringan, gempa sedang itu juga ada di SNI, ya. Kita di dalam pembangunan bangunan tahan gempa menggunakan SNI 1726 yang terbaru tahun 2019, ya, tentang tata cara perencanaan bangunan gedung dan non-gedung tahan gempa. Nah, ketika dilanda gempa sedang, maka bangunan tahan gempa itu boleh ada kerusakan, tapi kerusakannya ringan. Boleh pada elemen struktural yang ringan, ya, dan beberapa kerusakan lain pada elemen non-struktural. Boleh, ya. Seperti misalnya gempanya sedang, kemudian ada kerusakan sedikit tentang pintu jendelanya misalnya menjadi sulit dibuka, ya. Atau ada etalase yang jatuh, ya, itu boleh non-struktural. Struktural juga boleh terjadi pengelupasan dan seterusnya, tetapi tidak boleh terjadi kerusakan yang berat. Kemudian kalau terjadi gempa kuat, ya, gempa kuat ini biasanya jarang, ya, gempa kuat dan jarang. Kalau gempa jarang itu berarti memiliki kala ulang yang besar, ya. Kalau gempa itu memiliki kala ulang yang besar, maka biasanya dia adalah energinya sangat besar, seperti dulu pernah saya sampaikan tentang energi potensial, ya. Seperti orang menekan pir, ya, kalau dia menekannya semakin lama, kalau dia lepaskan maka energi yang dilepaskan itu akan semakin besar. Kalau sebentar-sebentar kita lepaskan maka energinya itu juga tidak besar. Nah, itulah, ya, ini bisa digambarkan
ibaratnya seperti itu. Nah, kalau dilanda gempa yang kuat atau besar, struktur tahan gempa itu boleh terjadi kerusakan, baik di struktural maupun non-struktural. Sampai kolomnya misalnya ada agak pecah boleh, kalau gempanya besar ya. Miring juga boleh, tetapi yang tidak boleh apa? Runtuh. Ya. Jadi struktur bangunan tahan gempa ini kelebihannya dia tidak runtuh, meskipun dia digoyang oleh gempa yang besar. Sehingga sebenarnya ini sangat cocok dengan lagu mitigasi gempa. Mungkin adik-adik pernah mendengar lagunya, kalau ada gempa lindungi kepala, kalau ada gempa berlindung di bawah meja, kalau ada gempa hindari kaca-kaca, kalau ada gempa lari ke tempat terbuka. Jadi lari ke tempat terbuka itu terakhir ya, bukan yang pertama. Kalau ada gempa, yang perlu kita lindungi itu adalah kepala, mencari tempat perlindungan yang ada di situ. Jangan langsung lari. Ini sangat cocok dengan filosofi bangunan tahan gempa. Kenapa? Karena bangunan tahan gempa itu tidak akan runtuh, walaupun gempanya gempa besar. Sehingga kalau gempanya sudah berhenti, kita akan aman keluar dari bangunan itu dan tidak akan kejatuhan. Kita bisa pelan-pelan mencari tempat yang aman. Tetapi kalau begitu gempa langsung kita lari, bahayanya kita akan melewati tempat-tempat yang tidak diduga. Di situ akan kejatuhan, reruntuhan. Nah itu ya. Jadi memang lagu mitigasi gempa itu sudah cocok sekali dengan filosofi bangunan tahan gempa. Tapi kadang-kadang kebalik ya. Kalau sudah panik langsung lari ya, langsung lari, dan banyak kejadian yang ngumpet di bawah meja itu malah selamat, tapi yang lari di jalan itu malah kejatuhan pilar bangunan. Nah, itulah prinsip atau filosofi dari bangunan tahan gempa ya. Jadi kalau gempanya ringan digambarkan ini tidak terjadi kerusakan apa-apa. Kalau gempanya sedang itu boleh rusak. Kalau gempanya berat boleh sampai doyong-doyong begini ya, tetapi tidak boleh runtuh. Oleh karena itu kuncinya bangunan tahan gempa itu tidak runtuh. Supaya tidak runtuh maka biasanya harus dipenuhi dengan persyaratan daktilitas tertentu. Daktilitas itu menggambarkan kemampuan suatu struktur untuk tetap dalam kerusakannya tidak runtuh walaupun sudah terdapat kerusakan. Jadi ada bangunan yang brittle. Brittle itu begitu digoyang langsung runtuh gitu ya, atau rapuh ya. Nah kalau bangunan tahan gempa yang baik itu digoyang gempa, sudah rusak, sudah doyong dan sebagainya, tetap tidak runtuh sampai gempa berhenti. Dan inilah yang menguntungkan bagi para penghuninya ya. Jadi ketika gempa berhenti, bangunan itu tidak runtuh dan orang-orang yang ada di dalamnya bisa dengan pelan tenang untuk menyelamatkan diri. Ini adalah konsep dari bangunan tahan gempa. Nah kemudian di dalam desain bangunan tahan gempa kita juga mengakomodasi tadi ya dari filosofi tadi yang dinamakan bangunan tahan gempa itu bukan bangunan yang ketika gempanya besar juga tak bertahan ya, kebal, bukan bangunan kebal, itu bukan ya, tetapi memenuhi filosofi tadi ya. Oleh karena itu di dalam desain kita seismic demand atau tuntutan kegempaan di Indonesia itu sangat tinggi ya. Jadi di Indonesia sudah diberikan pembebanannya itu diberikan dalam SNI dalam bentuk peta ya. Di dalam peta itu kita bisa melihat saya akan bangun di daerah mana, dia memiliki tuntutan kegempaan seberapa. Kalau tuntutan itu kemudian kita akomodasi ya untuk perancangan atau desain bangunan dengan struktur desain elastik di sini dikatakan, di mana yang dimaksud dengan desain elastik itu ketika gempa berhenti tidak terjadi kerusakan apa-apa. Kalau semua tuntutannya seperti itu maka akan terjadi hasil dimensi elemen pemikul momen itu menjadi besar ya. Mungkin jadi di dalam desain kolomnya jadi besar sekali, baloknya jadi besar sekali dan seterusnya. Dan ini tidak realistis dan tidak ekonomis. Tidak hanya masalah kekuatan tapi masalah keindahan ya. Nanti siapa yang mau membangun dengan bangunan yang kolomnya sangat besar dan seterusnya ya.
Oleh karena itu, kemudian kita di dalam desain itu mengakomodasi filosofi bangunan tahan gempa tadi ya, yaitu dengan cara seismic demand ini kita turunkan. Ya. Ini diberikan oleh SNI 1726 tahun 2019 memberikan cara bagaimana kita mereduksi seismic demand itu ya. Sehingga dengan pembebanan gempa yang sudah direduksi tadi, maka diizinkan bangunan itu berperilaku inelastik. Sini dikatakan struktur diizinkan berperilaku inelastik. Seperti apa yang dimaksud? Yaitu ketika terjadi gempa dan gempanya selesai, struktur itu diizinkan memiliki kerusakan. Ya. Inelastik itu artinya sudah ada kerusakan. Ya. Jadi sudah tidak seperti sedia kala, ada displacement permanen ya. Ada kerusakan yang sudah terlihat ya. Boleh terjadi kerusakan, tetapi kuncinya tidak boleh runtuh. Nah, oleh karena itu diakomodasi di dalam SNI 1726/2019 ini dijelaskan di pasal 7 dan 10 bagaimana cara kita menjamin bahwa struktur itu berperilaku inelastik tetapi tidak runtuh. Nah ya, jadi tidak runtuh. Nah di dalam Murti, bukunya Murti tahun 2012 itu juga sudah dijelaskan bagaimana strategi yang sudah dilakukan oleh SNI 1726/2019 tadi ya. Jadi di dalam Murti ini dijelaskan ketika bangunan kemudian diberikan goyangan di bagian roof atau di bagian atap ya dengan gaya arahnya lateral atau horizontal, maka dia akan mengalami simpangan ya. Jadi kalau gedung dikasih gaya, dia akan mengalami simpangan. Nah, ada dua grafik kemungkinan ya, yang grafik yang hijau sama yang kuning. Yang hijau ini menggambarkan perilaku elastik struktur. Jadi meskipun gayanya sudah sampai ke maksimum force ya, ini strukturnya masih berperilaku elastik. Berperilaku elastik kalau di dalam grafik ini dari grafik hubungan dari lateral deflection atau pergerakan arah horizontal pada atap dan besarnya gaya itu bisa digambarkan kalau struktur elastik itu masih memiliki grafik yang linear ya, garis lurus ya. Struktur yang elastik ini menggambarkan bahwa ketika terjadi gempa dia bisa kembali seperti sedia kala. Jadi dia struktur dikenai gaya sampai maksimum ya, sampai maksimum. Kemudian ketika gempanya berhenti, struktur ini akan kembali normal seperti sedia kala. Artinya apa? Tidak ada kerusakan permanen. Sama sekali tidak ada efek yang dirasakan. Ya. Ketika gempa selesai, oke, jalan lagi. Nggak ada listrik mati, nggak ada internet putus, nggak ada keretakan, ya. Nggak ada apa-apa. Ya. Semua on the track. Nah itu adalah yang digambarkan dengan struktur yang berperilaku elastik. Ya. Nah kemudian di dalam SNI atau menurut Murti ini maka diizinkan minimum design force ya. Di dalam pendesainan kita tidak menggunakan yang maksimum ini ya. Tetapi ada persyaratan minimum di sini. Maka setelah melewati nilai minimum ini struktur boleh berperilaku inelastik. Berperilaku inelastik ditunjukkan dengan grafiknya sudah mulai melengkung ya. Sudah mulai tidak linear lagi. Ini menggambarkan dalam gaya tertentu kalau kita lihat kalau elastik ini memiliki kemampuan displacement yang sangat kecil, sedangkan kalau yang inelastik ini memiliki displacement yang besar. Artinya apa? Dia mampu rusak ya. Dia displacement ini kan kalau di dalam realitanya itu menggambarkan kerusakan. Jadi struktur itu mampu mengalami rusak yang sangat parah tapi tetap tidak runtuh. Nah inilah yang dimaksud di dalam SNI yaitu dengan mereduksi seismic demand. Ya. Nah sehingga sekarang yang di dalam perencanaan bangunan tahan gempa kita konsep terbarunya yaitu menggunakan performance based seismic design atau konsep desain berbasis kinerja. Ya. Jadi ketika kita akan mendesain bangunan, kita tentukan terlebih dahulu kinerjanya. Saya akan membangun bangunan gedung sekolah. Sebelum saya merancang, saya akan menetapkan dulu ini kinerjanya nanti apa. Nah, di dalam VEMA
356 dijelaskan ada beberapa level, performance level atau level dari kinerja bangunan itu ya. Ada yang disebut fully operasional, ada yang disebut immediate occupancy, ada yang life safety, dan ada near collapse. Fully operasional manakala struktur itu masih berada pada garis linear ya, maka dia ketika gempa berhenti, dia akan masih berada pada posisi sedia kala ini. Listrik masih hidup dan seterusnya, ini digambarkan strukturnya masih utuh. Tetapi ketika gaya semakin dinaikkan, kemudian dia mulai berperilaku inelastik, tetapi masih di dalam kinerja yang cukup baik, di mana gaya itu masih bisa diterima dalam jumlah yang besar ya. Itu disinilah namanya level kinerjanya immediate occupancy. Di sini digambarkan strukturnya itu mengalami kerusakan yang sedikit ya. Dan ini tidak memerlukan rehabilitasi yang cukup berat ya. Kemudian ketika gayanya sudah maksimum, nah kalau life safety ini di mana struktur sudah titik nadir ya, titik maksimum ya, di mana dia sudah tidak dapat lagi menerima pembebanan tambahan. Kalau ditambahin dia bisa runtuh gitu ya. Nah inilah yang dinamakan life safety, di mana struktur strukturalnya masih bagus tetapi sudah mulai menurun. Nah kemudian kalau masih dibebani lagi nih nanti lama-lama near collapse. Nah inilah yang akan kita pilih. Saya akan membangun dengan level apa. Nah, kemudian baru dilanjutkan dengan parameter-parameter yang akan kita sesuaikan seperti duktilitas, kapasitas deformasi, kapasitas beban pada deformasi yang besar, dan kita akan memastikan bahwa desain memenuhi tingkat kinerja yang disyaratkan. Nah, untuk menentukan level tadi tidak bisa dengan suka-suka ya, tetapi ada persyaratannya. Nah, ini penjelasan dari level operasional, immediate occupancy, life safety maupun collapse prevention. Nah, di dalam SNI maupun di dalam FEMA itu diberikan acceptance kriterianya atau kriteria penerimaannya. Artinya kita akan membangun dengan level tertentu tapi ada syaratnya. Di sini dikaitkan dengan faktor keutamaan atau tingkat risiko ya. Jadi kalau bangunan yang memiliki tingkat risiko 1 atau 2 yaitu seperti rumah tinggal, ruko dan seterusnya, ini mengikuti garis yang oranye. Kalau memiliki tingkat risiko 3 yaitu seperti misalnya stadion dan seterusnya, itu menggunakan faktor keutamaan yang garis biru. Sedangkan kalau kita akan membangun bangunan yang tingkat risiko 4 seperti bangunan pendidikan, bangunan gedung penanggulangan, dan gedung-gedung khusus lainnya, maka kita mengikuti ini. Untuk mengetahui tingkat risiko tadi kita bisa melihat di dalam SNI ya. Bangunan saya termasuk memiliki risiko berapa. Nah, jadi salah satu contohnya saya tunjukkan cara membacanya, yaitu ketika saya akan membangun bangunan pendidikan. Bangunan pendidikan memiliki tingkat risiko 4 ya, jadi mengikuti garis yang paling bawah. Ketika ini saya mendesain menggunakan pembebanan gempa di dalam SNI 1726/2019, dia menggunakan gempa, di sini ada penjelasannya tentang level gempanya ya. Dengan kalau di SNI yang terbaru ini menggunakan probabilitas terlampaui 22% dalam 50 tahun. Artinya gempanya adalah 2475 tahunan. Nah, sehingga kalau saya mendesain menggunakan desain beban gempa yang ada di situ, maka bangunan saya tadi ya, bangunan pendidikan itu paling banter harus pulihnya itu levelnya adalah IO, immediate occupancy ya. Tadi ya, yang dia masih bagus, kerusakannya ringan. Tidak boleh kok saya membangun bangunan pendidikan dengan pembebanan gempa ini, kok kemudian saya tentukan performanya adalah LS dan seterusnya. Tidak boleh. Jadi ini adalah performance kriteria atau acceptance kriteria yang diberikan oleh SNI maupun FEMA di dalam menentukan level kinerja tadi. Kemudian nanti kita setelah kalau kita mau mengasesmen suatu bangunan kerusakan akibat gempa, kita juga dapat menggunakan damage control yang ada di FEMA. Ini juga menyebutkan untuk setiap level kinerja itu memiliki gambaran kerusakan tertentu ya. Jadi ini misalnya untuk bangunan
Ini saya kutipkan salah satu saja, yaitu untuk concrete frames, yaitu bangunan dengan rangka beton bertulang, maka ketika terjadi yang dinamakan dia memiliki kinerja collapse prevention, ini dijelaskan di sini. Kerusakannya baik primer maupun sekunder. Dan juga ditunjukkan dengan drift ratio, simpangan lantainya, yaitu 4% maksimum. Ya. Kemudian kalau life safety lebih kecil lagi, drift ratio maksimumnya ada 2% dan seterusnya. Ini untuk bangunan baja dan seterusnya. Nah, nanti untuk bangunan-bangunan yang lain bisa kita lihat di dalam tabel yang ada di FEMA 356. Ya. Jadi inilah dari prinsip dari bangunan tahan gempa supaya kita mau mengetahui bahwa bangunan tahan gempa itu memiliki kekuatan, tidak berarti tahan terhadap semua gempa, tetapi memiliki performance level yang sudah diatur sesuai dengan SNI. Ya. Mudah-mudahan bisa difahami dan memberikan pemahaman yang baik, dan kita masih memiliki pertemuan lagi. Selamat berpisah dan nanti kita akan jumpa lagi pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.